10.000 honorer siap gelar demo nasional di Jakarta tolak penundaan pengangkatan PPPK 2024. Jangan dulu, maju dulu. Bapak polisi, mohon izin. Sampai kemarin kerjanya perwakilan penawar. Ini kesepakatan jadi 50. Kenapa turun? Teman. Kita fokus terima. Ya, bro. Kenapa kita turun? Hari ini DPR telah mengkhianati perjanjian. Udah lolos CPNS dan P3K 2024, tapi pengangkatannya malah diundur. Pasti banyak yang kecewa ya. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengumumkan bahwa pengangkatan CPNS ini akan dilaksanakan pada Oktober 2025. Sedangkan untuk P3K tahap 1 dan 2 baru akan dilakukan pada Maret 2026. Lalu apa alasannya? Menurut Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara Haryono Dwi Putranto mengatakan ini dilakukan supaya jadwal pengangkatan antar instansi lebih seragam. Tapi masalahnya banyak yang sudah terlanjur resign dan kini mereka menunggu tanpa kepastian. Sebagai solusinya pemerintah janji akan memberikan pembekalan bagi CPNS yang sudah resign agar mereka lebih siap di dunia birokrasi. Bukan ditunda sebenarnya, karena mau menyelesaikan supaya bisa semuanya bisa terangkat gitu ya. Tadi ada permintaan ditunda sampai Oktober ya Bu ya? Ya, nanti kita DPR sama kita sudah sepakat. Semuanya akan diangkat yang sudah masuk ya CPNS itu nanti bulan Oktober 2025 kemudian yang itu ya. Bukan karena itu saja kan masih banyak, nanti kita mesti menyelesaikan banyak yang belum juga menunda. Belum menemukan. Kami laporkan rencana tindak lanjut bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan penataan dan penempatan ASN untuk mendukung berbagai program prioritas pembangunan dan menjawab secara tuntas berbagai tantangan yang muncul dalam proses pengadaan CASN, penataan ASN nasional secara menyeluruh dan adanya usulan penundaan seleksi dari beberapa daerah, pemerintah mengusulkan untuk dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026. Memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus selesai CASN tetap diangkat sebagai pegawai ASN. Ya, artinya kalau Bu Menteri sudah memberikan kepastian di Maret 2026, ini harus segera dilaksanakan lalu koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar kawan-kawan di daerah bisa membayar gaji mereka melalui barang dan jasa yang secara aturan sudah dilarang melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Ini yang jadi masalah Bu ini. Kan kita nunggu setahun nih, maka nggak mungkin kita tidak menggaji orang selama setahun 3 bulan. Berarti kan kalau 12 bulan tambah 3 bulan, 15 bulan tanpa gaji, alangkah kejam kita dengan mereka. Karena apa? Undang-Undang ASN melarang membayar mereka. Ini kan harus dicari terobosan hukumnya agar pemerintah daerah tetap bisa membayar melalui barang dan jasa. Ini harus dipikirkan bersama ini, jangan kita mundur-mundur jadwalnya. Ada orang yang hampir 1 juta orang ini nanti nggak dibayar selama 15 bulan ke depan. Nah ini kalau 1 juta orang semuanya berdoa dengan kita, sial kita nih Bu. Jangan sampai kita, ini ada Pak Kiai di belakang, jangan sampai kita didoain jelek oleh 1 juta orang. Itu aja. Terima kasih pimpinan. Katanya pemangkasan anggaran ini cuma untuk ATK dan perjalanan dinas. Lihat ini guys, berdampak ke hal-hal yang lain nih. Pengangkatan CPNS 2024 jadi PNS ditunda ke Oktober tahun 2025. P3K baru di bulan Maret tahun 2026. Kasian ini molor dari timelinenya yang mana seharusnya pertengahan tahun ini sudah fix dapat SK, ini kok molor jauh banget. Aduh, nasib orang yang udah banyak, yang udah berhenti kerja segala macamnya demi ikut CPNS dan bahkan P3K ini. Kasian.
kasihan kan jadinya banyak jadi korban. Bayangin udah lulus CPNS dan P3K, kerja resign dari kerjaan lama, udah siap-siap mulai kerja, tiba-tiba pengangkatannya ditunda setahun lebih. Ini miris teman-teman. Sekarang ratusan ribu orang yang harusnya udah mulai kerja, malah jadi pengangguran tanpa kepastian. Pemerintah bilang sih ini demi administrasi yang lebih rapi, tapi kenyataannya banyak orang sekarang kehilangan penghasilan tanpa ada solusi. Ini beneran demi reformasi atau sekedar kebijakan yang nggak siap? Coba kita masuk lebih dalam teman-teman. Jadi CPNS 2024 baru aja diangkat 1 Oktober 2025 mendatang. Sementara P3K harus nunggu sampai Maret 2026. Padahal sebelum ada pengumuman ini, mereka itu udah dikasih harapan kalau bakal dapat NIP dan mulai kerja tahun ini. Tapi mendadak pemerintah bilang pengangkatan harus dilakukan serentak biar lebih tertata. Masalahnya, ini bukan sekedar urusan administrasi belaka teman-teman. Ini menyangkut kehidupan banyak orang. CPNS yang sebelumnya kerja di swasta atau honorer yang udah resign karena aturan emang kayak gitu kan, mereka nggak bisa double job teman-teman. Sekarang realitanya mereka terpaksa menganggur tanpa ada kepastian, dan lebih parahnya lagi yang nggak ada kompensasi sama sekali. Mereka disuruh bersabar dan belajar birokrasi dulu. Tapi pertanyaannya, gimana caranya bertahan hidup setahun lebih tanpa penghasilan, sementara cicilan, sewa kos, rumah, dan kebutuhan sehari-hari harus tetap berjalan. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak saudara-saudara sekalian. Kasihan ya jadi CPNS, bertahun-tahun berjuang, lolos seleksi tapi pengangkatannya ditunda. Lolos CPNS 2024 langsung resign tuh dari kerjaan lama, berharap segera diangkat, berkontribusi buat negara. Tapi yang didapat status yang menggantung, dan yang lebih pahit, mencari kerja hari ini susah. Mundur dari kantor lama pun bukan perkara mudah. Pemerintah bilang ini kesempatan belajar birokrasi. Katanya waktu luang ini bisa dipakai untuk pembinaan. Tapi apakah waktu yang terbuang akan dihargai atau cukup dijadikan pelajaran bagaimana bertahan tanpa kepastian? Kasihan dengan mereka yang sudah berkeluarga, dan pemerintah bilang memaklumi. Tapi apakah sekedar memaklumi cukup untuk membayar tagihan? Sementara CPNS yang sudah pasti diangkat masih harus menunggu. Nasib P3K yang katanya tak terdampak malah lebih tak menentu. Banyak yang belum menerima SK, bahkan di beberapa daerah belum jelas kapan mereka benar-benar diangkat. Benar gak? Seleksi sudah panjang, ribuan peserta sudah berjuang, tapi yang didapat justru ketidakjelasan. Ini masih soal penundaan CPNS, belum lagi yang tadi P3K yang juga menggantung. Jadi ini murni strategi penataan ASN atau entahlah. Atau lebih tragis lagi, setelah digantung nanti malah dibilang kurang bersyukur. Atau begitu gaji pertama cair, sudah masuk tahun politik berikutnya. Sekarang kita studi banding ke negara lain kayak Jepang misal. Pengangkatan ASN itu memang dilakukan serentak, tapi itu diumumin sejak awal seleksi. Jadi para peserta ini bisa siap-siap. Sementara di India pun pernah ada keterlambatan pengangkatan ASN cuma 6 bulan aja, dan itu udah bikin demo besar-besaran. Di sini di Indonesia penundaan bisa lebih dari setahun dan nggak ada tindakan konkret buat nolongin peserta yang terdampak. Secara hukum teman-teman, pemerintah memang punya hak buat atur kapan ASN itu diangkat. Karena dalam UU ASN sendiri jadwal pengangkatan itu dikresi pemerintah. Tapi dari sisi etika, ini kebijakan yang bikin ribuan orang kehilangan pendapatan dan masa depan mereka jadi nggak jelas. Makanya nggak heran kalau sekarang mulai banyak petisi online dan rencana aksi protes dari peserta. Kalau pemerintah beneran peduli, harusnya ada alternatif bukan? Misal kayak pengangkatan bertahap sesuai kesiapan instansi, atau minimal ada bantuan yang udah nggak punya penghasilan. Kalau nggak ada solusi, ini bukan reformasi ASN Pak Bu, tapi masalah bikin calon ASN itu jadi korban. Sekarang pertanyaannya, ini keputusan yang adil atau justru bentuk ketidakpedulian pemerintah? Demo nasional menolak penundaan pengangkatan PPPK 2024 bakal digelar tanggal 18 Maret tahun 2025. Demo ini bakal dihadiri oleh 10.000 honorer dari berbagai forum. Insya Allah tanggal 18 Maret tahun 2025 kami honorer seluruh Indonesia akan tumpah ruah di Jakarta, kata Ketum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara FKBP-PPN, Fatlun Abdillah kepada JPNN, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Dia mengungkapkan hasil rapat Zoom dengan berbagai aliansi honorer seluruh Indonesia, semuanya satu semangat.
Semuanya juga sepakat demo nasional bertajuk Aliansi Merah Putih menolak penundaan pengangkatan PPPK 2024 dikomandani Ketum FKB PPPN. Adapun inti utama dari demo nasional ini sebagai berikut. 1. Tolak cabut Surat Menpan RB nomor 2793 BKS 0401 SDK 2025 tentang penyesuaian jadwal seleksi CASN kebutuhan tahun 2024. 2. Pengangkatan, pelantikan tetap dilaksanakan dan dituntaskan di tahun 2025 tepatnya April tahun 2025. 3. Agar diselesaikan seluruh honorer baik tahap 1, yaitu R2, R3L, dan non-L, dan tahap 2 secara mekanisme diserahkan oleh pemerintah pusat agar kedepannya tidak ada lagi honorer tahun 2025 wajib dituntaskan tidak ada lagi honorer. Honorer akan tumpah ruah di Jakarta dan diperkirakan bisa tembus 10.000 orang karena gabungan dari berbagai aliansi, tegasnya. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Rini Widiantini mengeluarkan surat terbarunya yang berisi 5 instruksi kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN, Zudan Arif Fakrullah. Surat Menpan RB nomor B-1043-M.SM, pukul 1.2025 tertanggal tanggal 7 Maret tahun 2025, ini sifatnya sangat segera. Adapun perihalnya ialah tindak lanjut penyesuaian jadwal pengangkatan CASN 2024 dalam suratnya, Menpan RB Rini mengatakan, sesuai surat Kepala BKN nomor 2763 BMP 01 SDK 2025 tanggal 7 Maret tahun 2025 perihal penetapan TMT CPNS dan PPPK 2024, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Memperhatikan dan menindaklanjuti kesepakatan pemerintah dengan DPR pada rapat dengar pendapat RDP Komisi 2 pada Rabu, tanggal 5 Maret tahun 2025, maka pada prinsipnya kami dapat mempertimbangkan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN formasi tahun 2024 menjadi sebagai berikut. A. Untuk CPNS diangkat serentak terhitung mulai tanggal TMT tanggal 1 Oktober tahun 2025, dan B. Untuk PPPK diangkat serentak terhitung mulai tanggal TMT tanggal 1 Maret tahun 2026. 2. Penataan pegawai non-ASN yang dilakukan saat ini merupakan afirmasi kebijakan terakhir pemerintah, sehingga perlu dipastikan tidak ada lagi pengangkatan pegawai non-ASN di instansi pemerintah. 3. Proses pengadaan CASN yang akan datang dilakukan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan. 4. BKN agar segera menyusun roadmap penyelesaian administrasi pengangkatan CASN formasi tahun 2024 untuk memastikan CASN dapat bekerja sesuai waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 1. 5. BKN agar segera menyampaikan kepada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta CASN perihal penyesuaian jadwal pengangkatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 beserta teknis pelaksanaannya.